Nurul Komariah, NPM 1810103055. Saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Studi pada karyawan bagian produksi karet Kebun Sukamangli di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan. Salah satu produksinya yaitu karet di Kebun Sukamangli, di mana perusahaan tersebut mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil data lapangan, dapat menunjukkan bahwa tidak tercapainya target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terjadinya penurunan kinerja karyawan. Hal ini harus dicari solusinya agar hasil produksi yang diinginkan dapat tercapai sehingga tidak memberi dampak pada kinerja karyawan yang semakin menurun. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pengaruh antara motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan bagian produksi karet Kebun Sukamangli di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi karet Kebun Sukamangli di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang yang berjumlah sebanyak 339 orang. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 77 responden karyawan bagian produksi karet Kebun Sukamangli di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposif. Sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain karyawan yang dijadikan responden adalah karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan kuesioner atau angket. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan uji signifikan parameter individual atau uji statistik T, dan juga uji koefisien determinasi. 398 T hitung sebesar 4,270 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu, T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 4,270 lebih besar dari 1,991, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya, motivasi terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di Kebun Sukamangli PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,216, T hitung sebesar 2,758, dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Oleh karena itu, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu sebesar 2,758 lebih besar dari 1,991, dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya, lingkungan kerja terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di Kebun Sukamangli PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,366 T. T hitung sebesar 4,127 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 4,127 lebih besar dari 1,991, dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya, disiplin kerja terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di Kebun Sukamangli di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh motivasi,
lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, variabel motivasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Yang kedua, variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Yang ketiga, variabel disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di PT Perkebunan Nusantara IX Semarang. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam presentasi ini terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam bertutur kata maupun dalam penelaahan artikel ini kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.